Ki Demang Purbo mempersembahkan Tanah Warisan, karya S.H. Mintarja. Jilid 6 bagian yang ke-6. Pada akhir bagian kelima yang lalu, ternyata selama ini Panggiring sudah di Kademangan beberapa hari dan tinggal di hutan, juga dia tidak membawa barang apapun yang telah dirampasnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Silahkan ikuti bagian ini. Ki Tambi mengangguk-angguk pula. Harta itu ternyata bukan hakku. Karena itu, seandainya aku ingin memilikinya, aku tidak akan dapat menikmatinya. Semuanya pasti akan membuat aku selalu gelisah dan berdebar-debar. Pada akhirnya aku merasa, alangkah tentram hidup seseorang yang mendapat makan dan minumnya sehari-hari atas hasil jerih payahnya. Tidak berarti kita menjadi seorang yang kaya raya. Hendaknya kekayaan itu kita temukan lewat jalan yang seharusnya. Tidak seperti cara yang pernah aku tempuh itu. Ki Tambi mengangguk-angguk dan mengangguk-angguk. Nah, Paman, aku kira aku sudah cukup lama berbicara dan bercerita. Aku mengharap bahwa Paman akan dapat menolongku. Aku mengharap Ibu dan Bramanti sudi menerima aku dan memberiku secercah tanah untuk tempat tinggal. Aku akan berusaha, Panggiring. Tetapi apakah tidak sebaiknya kau tinggal di rumahku? Jangan, Paman. Aku rasa belum saatnya aku berjumpa dengan siapapun. Aku memang mengelakkan semua pertemuan selain dengan Paman. Ki Tambi mengerutkan keningnya. Katanya kemudian, kalau begitu sudah menjadi pendirianmu, terserahlah, Panggiring. Tetapi pintu rumahku selalu terbuka. Setiap saat kau dapat memasukinya. Terima kasih, Paman. Sekarang perkenankan aku pergi. Aku akan menemui Paman di sini lain kali untuk mendengar apakah permintaanku dapat diterima oleh Ibu dan Bramanti. Baik, Panggiring, aku sering menyusur air di parit ini. Panggiring pun kemudian berdiri. Perlahan-lahan ia melangkah menyusur parit menembus gelapnya malam. Semakin lama semakin kabur di dalam wajah malam yang hitam. Ki Tambi yang sudah bangkit berdiri pula menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak menyangka bahwa malam ini ia akan bertemu dengan Panggiring. Bahkan ia hampir memastikan bahwa sepanjang umurnya Panggiring tidak akan menginjak kampung halamannya kembali. Tetapi ternyata dugaannya itu salah. Pada suatu saat Panggiring telah terguncang dari dunianya dan terlempar ke dalam kesadaran yang bening. Perlahan-lahan Ki Tambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia pun meninggalkan sawahnya yang telah penuh dengan air setelah ia menutup kembali pematang yang disobeknya. Tengah malam menjadi semakin jauh di belakang. Bintang-bintang telah bergeser ke barat. Ketika tanpa sesadarnya Ki Tambi memandang ke langit di sebelah timur, ia melihat bintang Panjer Rina yang cemerlang. Ki Tambi menarik nafas dalam-dalam. Persoalan Panggiring bukanlah persoalan yang mudah diselesaikan. Sikap Bramanti terhadapnya tidak menguntungkan. Tetapi aku harus menjelaskan bahwa Panggiring telah berubah. Panggiring telah menjadi Panggiring yang lain. Sambil melangkahkan kakinya Ki Tambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku harus berusaha, desisnya, meskipun ia menyadari bahwa ia pasti akan menemui kesulitan. Ki Tambi melangkah terus sambil merenung. Terasa dingin malam menembus kulitnya, sedang pedut yang tipis mengambang semakin merendah. Sementara itu, anak-anak muda di Kademangan semakin lama menjadi semakin diam. Hanya tinggal 1-2 saja di antara mereka yang masih bercakap-cakap. Sebagian besar telah terbaring di atas tikar pandan di pendapa. Bahkan banyak di antara mereka yang telah tertidur nyenyak. Tetapi Bramanti masih duduk di gardu sambil mengusap-usap dagunya. Di sampingnya Temunggul duduk bersandar tiang. 2 pengawal yang lain masih juga duduk berjuntai di bibir gardu. Agarnya Ki Tambi malam ini tidak datang, desis Temunggul. Ya, mungkin ia terlalu lelah, jawab Bramanti. Atau mungkin pergi ke sawah. Tetapi setiap kali ia pergi ke sawah, ia selalu singgah kemari. Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya. Tiba-tiba ia mengerutkan keningnya sambil berkata, aku akan menengok ke sawahnya. Kalau ia pergi ke sawah, ia akan datang kemari. Kalau begitu ke rumahnya, mudah-mudahan ia tidak menemui bahaya apapun. Aku kira tidak perlu Temunggul, berkata Bramanti. Ki Tambi sudah cukup dewasa, sehingga ia akan mampu menjaga dirinya sendiri. Aku percaya,
Tetapi seandainya ia tengah berada di sawah, kemudian disergap oleh beberapa orang panembahan Sekar Jagat yang mendendam para pengawal Kademangan ini. Bramanti mengerutkan keningnya. Memang mungkin, desisnya, kalau begitu biarlah aku saja yang menengoknya. Aku sudah terlampau lelah duduk di sini. Kenapa harus kau? Biarlah kau di sini. Kau harus berada di tempat ini setiap saat, sehingga apabila diperlukan, anak-anak tidak usah mencari-cari kau di mana-mana. Biarlah aku saja yang menengoknya. Tetapi bagaimana dengan orang-orang panembahan Sekar Jagat itu? Aku akan membawa kentongan kecil ini. Bramanti mengerutkan keningnya. Tetapi, Temunggul berkata kemudian, kalau aku tidak segera kembali, sebaiknya kau pun mencari aku ke sudut desa atau ke simpang 3. Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia sama sekali tidak mempunyai prasangka apapun. Sehingga karena itu, maka ia tidak berpikir lebih dari sewajarnya. Kalau begitu terserahlah, jangan lupa, kalau aku tidak segera kembali. Temunggul pun kemudian meninggalkan halaman Kademangan. Perlahan-lahan tangannya meraba belati yang disimpannya di bawah bajunya. Dengan belati itu ia akan dapat bergerak cepat tanpa dicurigainya lebih dahulu. Ia harus menusukkan pisau itu sekaligus tepat menyentuh jantung. Temunggul pernah mempelajari bagaimana ia harus menusuk seseorang langsung mengenai jantung. Dan ia sampai saat ini masih memahaminya benar-benar. Aku dapat memancingnya, desisnya, kemudian mencari kesempatan untuk menikamnya. Ia tidak akan menyangka bahwa aku menunggunya di tikungan di tengah pedesaan itu. Karena itu Bramanti tidak boleh berteriak atau mengeluh. Temunggul menarik nafas dalam-dalam. Langkahnya pun dipercepat supaya ia segera sampai ke tikungan di bawah sebatang pohon ketapang yang besar di sudut tikungan itu. Ia akan lewat di sini. Aku harus meloncat langsung menikamnya. Kalau tidak aku pasti akan gagal. Gagal sama sekali, karena Bramanti memang bukan lawanku. Temunggul pun kemudian berjalan semakin cepat lagi. Ketika ia sampai di tikungan, segera ia mencari tempat yang baik, yang terlindung, tetapi tidak terhalang apabila ia ingin meloncat. Loncatannya harus mencapai segala tempat di tikungan itu, dimanapun Bramanti akan lewat. Dengan dada yang berdebar-debar Temunggul duduk meringkuk di persembunyiannya. Ia sama sekali tidak memperdulikannya nyamuk dan semut menggigit kaki dan tengkuknya. Kalau ia tidak segera kembali ke Kademangan, maka Bramanti pun akan segera menyusulnya. Adalah suatu kebetulan bahwa malam ini Kitambi tidak datang ke Kademangan, sehingga aku mempunyai alasan untuk menjebaknya, berkata Temunggul di dalam hatinya. Tentu tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa akulah yang membunuhnya. Aku akan kembali ke Kademangan dan bertanya kepada para peronda, apakah Bramanti tidak pergi menyusul aku? Aku mengharap bahwa arah tuduhan setiap orang Kademangan ini tertuju kepada Panembahan Sekar Jagat. Temunggul tersenyum sendiri. Aku harus bersabar menunggu di sini. Mudah-mudahan tidak segera pergi. Namun bintang Panjerina di timur telah membuat jantungnya menjadi berdebar-debar. Sepeninggalan Temunggul, Bramanti turun dari gardu peronda di regol halaman Kademangan. Untuk menghilangkan kantuknya ia berjalan-jalan di halaman. Kemudian ia pergi ke regol Butulan di belakang. 3 di antara 5 orang yang berada di gardu itu telah tertidur. Apakah kalian berganti-gantian bangun? Bertanya Bramanti. Ya, itu akan lebih baik daripada kita bangun bersama-sama, tetapi kemudian juga tidur bersama-sama. Bramanti tersenyum. Ditinggalkannya gardu itu. Langkahnya satu-satu berdesir di atas dedaunan kering yang berguguran di tangkainya. Ketika ia sampai di gardu depan, Temunggul masih belum tampak kembali. Karena itu maka ia pun segera bertanya kepada para pengawal yang masih duduk di gardu itu. Apakah Temunggul belum datang? Belum, jawab mereka sambil menggeleng. Bramanti mengerutkan keningnya. Desisnya, ia pasti baru sampai ke sawah Paman Tambi. Bramanti pun kemudian naik ke gardu itu pula bersandar dinding. Pandangan matanya jauh menerawang ke dalam gelapnya malam. Tetapi ia tidak melihat sesuatu selain pelita di kejauhan, obor dan lampu di pendapa. Tiba-tiba hatinya menjadi tidak tenang. Mungkin dugaan Temunggul itu benar. Karena dugaan itu memang bukan tidak berdasar. Karena itu maka ia pun menyesal bahwa ia tidak pergi bersama Temunggul. Aku akan menyusul, berkata Bramanti kemudian kepada para pengawal. Kemana?
Ke sawah. Kalau ia lama tidak segera kembali, aku harus mencarinya ke sudut desa atau ke simpang 3. Tetapi kalau di tempat itu pun Temunggul tidak ada, aku harus mencarinya ke sawah Paman Tambi. Mungkin ia pergi ke sana, tetapi mungkin pula bahwa ia tidak dapat meninggalkan tempat itu. Seperti juga Ki Tambi, sebelum ia sempat menyembunyikan tanda-tanda itu, Bramanti berhenti sejenak kemudian, tetapi mudah-mudahan tidak terjadi hal serupa itu. Itu hanya sekadar bentuk yang paling tajam dari kecemasanku saja. Para pengawal yang ada di dalam gardu itu mengerutkan keningnya. Salah seorang dari mereka berkata, "Apakah kau tidak membawa 1-2 orang kawan?" Bramanti menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Tidak, biarlah aku pergi sendiri. Kalau misalnya aku harus lari, maka aku hanya akan melarikan diriku sendiri tanpa mendukung orang lain." Pengawal itu pun tertawa pula. Katanya, "Hei, jadi kau sangka bahwa kami hanya akan mampu berlari-lari? Kalau demikian, aku adalah orang yang paling cepat berlomba lari di Kademangan ini." "Ada bedanya," jawab Bramanti. "Lari dalam adu kecepatan di halaman Kademangan atau di halaman Kitanu, dikejar oleh Panembahan Sekar Jagad." Pengawal itu bersungut-sungut. "Tinggallah di sini. Kalau Temunggul kembali, katakan aku sedang menyusulnya. Tetapi ia tidak perlu mencari aku. Sebaiknya ia tetap berada di halaman ini. Sebentar lagi fajar akan datang." Pengawal itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Bramanti pun kemudian melangkah keluar regol halaman. Sejenak ia berdiri di dalam gelapnya malam menghirup udara yang sejuk. Kemudian langkahnya pun terayun di sepanjang jalan keluar induk desa Kademangan Candisari untuk menyusul Temunggul. Bramanti sama sekali tidak menyangka bahwa Temunggul sedang bersembunyi di balik sebatang pohon ketapang yang besar di tikungan. Justru di dalam desa itu. Karena itu, maka ia pun sama sekali tidak memperhatikan kemungkinan yang demikian. Temunggul yang bersembunyi di balik pohon ketapang itu pun menjadi hampir kehilangan kesabaran. Dengan gelisah ia berjongkok, kemudian berdiri sambil menarik nafas, menunggu Bramanti lewat menyusulnya. Mudah-mudahan ia seorang diri. Kalau ia membawa seorang kawan pun maka Renana ini akan gagal. Kecuali aku yakin bahwa aku mampu membunuh kawannya itu sama sekali, sehingga tidak akan ada seorang saksi pun yang hidup. Temunggul menarik nafas dalam-dalam. Gigitan nyamuk di tubuhnya menjadi semakin banyak, dan bahkan semut hitam telah mulai merubung kakinya. "Persetan," desisnya. Bramanti berjalan di jalan desa itu sambil menengadahkan wajahnya. Dari sela-sela dedaunan di sebelah menyebelah jalan ia menatap langit yang bersih. Bintang-bintang masih bergayutan di langit yang biru kehitam-hitaman. Sekali-kali Bramanti mendengar bunyi burung malam memekik di kejauhan. Kemudian salak anjing liar berebut makan. Tiba-tiba Bramanti merasakan desau angin yang kencang menyapu wajahnya, sehingga langkahnya tertegun sejenak. Sekilas sinar menyambar di langit. Hanya sekejap. Bramanti heran, langit yang tampak bersih itu telah melontarkan kilat yang diikuti oleh suara gemuruh di kejauhan. Jauh sekali, Bramanti kemudian mempercepat langkahnya. Awan yang kelabu yang menebar di langit akan dapat datang dengan cepat ke atas Kademangan ini pula. Mudah-mudahan tidak segera turun hujan. Dan dugaan Bramanti pun ternyata tepat. Sebentar kemudian mendung yang didorong angin dari selatan bergerak-gerak di wajah langit menyaput bintang gemintang yang tersebar. Langkah Bramanti pun menjadi semakin cepat pula. Namun dengan demikian, maka ia semakin kehilangan perhatian terhadap keadaan di sekitarnya. Juga terhadap sebatang pohon ketapang di tikungan. Temunggul hampir menjadi jemu menunggu. Di dalam hatinya ia berkata, "Kali ini aku gagal. Tetapi hari masih panjang. Aku akan segera mendapat kesempatan di suatu saat yang lain." Namun tiba-tiba hatinya menjadi berdebar-debar. Ia mendengar seseorang mendeham. Ketika ia berusaha menembus gelapnya malam, ia melihat sesosok bayangan berjalan ke tikungan. Temunggul menjadi semakin berdebar-debar dan bahkan wajahnya menegang. Bayangan yang datang itu justru dari arah yang lain dari yang diharapkannya. "Hei, siapa orang itu?" Orang itu pun semakin lama menjadi semakin dekat. Ketika orang itu mendeham sekali lagi, Temunggul pasti bahwa orang itu sama sekali bukan orang yang diharapkan. Bahkan kemudian ia mengenal orang itu.
orang yang akan disusulnya ke sawah seperti yang dikatakan kepada Bramanti. Kitambi, desisnya, dari mana orang itu? Denyut jantung Temunggul serasa telah melonjak. Kalau orang itu pergi ke Kademangan, maka Bramanti tidak akan lewat jalan ini seorang diri. Bramanti pasti mengatakan kepada orang tua itu tentang dirinya, dan mereka akan bersama-sama mencarinya. Persetan orang tua bodoh itu, Temunggul mengumpat-umpat di dalam hatinya. Apakah orang tua ini saja yang aku bunuh sekarang? Ia termasuk salah seorang yang ikut bertanggung jawab atas perlawanan Kademangan ini terhadap Panembahan Sekar Jagad. Namun kemudian, tetapi aku tidak mendapat manfaat apa-apa. Orang tua itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Ratri. Bahkan dengan demikian Bramanti akan menjadi semakin berhati-hati. Tidak habis-habisnya Temunggul mengumpat-umpat di dalam hatinya. Nafasnya justru menjadi terengah-engah. Betapapun ia menahan agar Kitambi yang kemudian lewat di bawah pohon ketapang itu tidak mendengarnya. Tidak ada gunanya aku menunggu Bramanti lewat di sini, desisnya. Lebih baik aku keluar dari neraka yang penuh dengan binatang-binatang buas ini. Namun Temunggul itu mengumpat semakin menjadi-jadi di dalam hati. Belum lagi 10 langkah, Kitambi tertegun. Kemudian Temunggul mendengar suara Bramanti menyapanya, "Kau paman." "He, kemana kau Bramanti?" Temunggul menggeretakkan giginya. Kalau orang tua gila itu tidak lewat di jalan ini pula, Bramanti pasti sudah menjadi mayat. Dan kini Temunggul masih harus tetap bersembunyi di belakang pohon ketapang yang penuh dengan nyamuk dan semut-semut yang semakin banyak. "Aku mencari Temunggul," jawab Bramanti. "Kemana anak itu?" Temunggul mencemaskan Kitambi. Biasanya Kitambi pasti datang ke Kademangan. Malam ini tidak. Karena itu, Temunggul ingin menengok paman ke sawah. "He, apakah seandainya aku tidak datang semalam aku sudah dapat dianggap memberontak?" Bramanti tertawa, "Bukan begitu paman," katanya, tetapi Temunggul menjadi cemas. Kalau tiba-tiba saja paman disergap oleh orang-orang Panembahan Sekar Jagad, atau malahan Panembahan itu sendiri. "He, apakah Temunggul akan menolong aku dan membunuh Sekar Jagad?" Bramanti masih tertawa, jawabnya, "Tetapi maksudnya baik paman. Ia membawa kentongan kecil. Kalau terjadi sesuatu ia dapat memberi tanda kepada kami di sini." Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya. "Kemudian, kau sekarang akan mencarinya?" "Ya, tidak ada apa-apa di sawah. Aku datang dari sawah. Tidak ada Panembahan Sekar Jagad, tidak ada Wanda Geni, dan tidak apapun juga. Paman berada di sawah sampai hampir fajar begini." "Ya, airnya tidak begitu lancar. Aku menunggu sampai sawahku penuh." Dan Kitambi berhenti sejenak. "Dan tidak apa-apa. Tetapi aku kira kau tidak usah mencari Temunggul. Ia akan kembali lagi ke Kademangan." Sementara itu Temunggul mengumpat-umpat tidak habis-habisnya. Bramanti dan Kitambi justru bercakap-cakap beberapa langkah saja dari pohon ketapang itu. Sungguh gila, ia menggeram di dalam hatinya. "Kakiku sudah menjadi panas digigit semut. Tidak saja semut hitam, tetapi pasti ada semut merah pula. Apalagi ketika ia membayangkan seekor ular yang mungkin tinggal di dalam liang di bawah akar-akar pohon ketapang ini pula. Setan, kenapa mereka tidak juga segera pergi?" Tetapi Bramanti dan Kitambi masih juga bercakap-cakap justru tentang diri Temunggul. Keringat dingin telah mengalir memenuhi tubuhnya. Kekecewaan, kejengkelan, dan segala macam perasaan panas, gatal dan pedih bercampur baur pada kulitnya. "Setan, setan," ia mengumpat-umpat tidak habis-habisnya. Dan ia masih dipaksa mendengar Bramanti berkata, "Tetapi biarlah aku berjalan-jalan Kitambi. Mungkin ia sengaja menunggu aku di sudut desa, atau dimanapun." Kitambi tertawa, "Mungkin ia pergi ke gardu-gardu peronda. Mungkin, ternyata Temunggul adalah anak yang cakap." Kitambi kemudian berdesis. "Ya," jawab Bramanti, "ia telah berhasil menyusun penjagaan yang kuat dan rapi. Aku hormat kepadanya. Jarang sekali anak-anak semuda itu mampu memegang pimpinan demikian tertib." "Kau bagaimana?" bertanya Tambi. "Ah," desis Bramanti, "aku kira aku tidak akan dapat serapi Temunggul. Jaring-jaring yang dipasangnya cukup rapat tanpa melepaskan tenaga terlampau banyak. Caranya memimpin pun cukup baik. Tanpa diperintah lagi,
anak-anak setiap hari pergi ke Kademangan. Ia akan dapat menjadi pimpinan yang baik kelak, desis Ki Tambi. Mudah-mudahan, jawab Bramanti. Kenapa mudah-mudahan? Bertanya Ki Tambi. Tidak apa-apa, Ki Tambi tersenyum. Aku mengerti, tetapi bukan watak Temunggul itu melepaskan sifat-sifatnya hanya karena masalah-masalah yang tidak berarti sama sekali bagi Kademangannya. Aku mengenalnya dengan baik. Anak itu dapat membedakan, yang manakah yang lebih penting bagi Kademangan ini. Ini bukan seseorang yang mementingkan dirinya sendiri. Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia sependapat dengan Ki Tambi. Selama ini Temunggul masih tetap di dalam tugasnya, meskipun membayang juga kekecewaan yang membelit hatinya. Temunggul yang mendengar percakapan itu dari balik pohon ketapang menjadi semakin berdebar-debar. Tanpa disengaja, ia mendengar kedua orang itu senang menilainya. Dan setiap kali dadanya berdesir apabila sebuah pertanyaan melonjak di hatinya, apakah benar aku mempunyai sifat yang baik seperti yang dikatakan Ki Tambi itu? Apakah benar aku lebih mementingkan Kademangan ini daripada diriku sendiri? Tiba-tiba Temunggul menundukkan kepalanya. Kini perasaan sakit dan gatal-gatal seakan-akan lenyap. Segenap perhatiannya sedang tertumpah kepada dirinya sendiri. Kepada penilaian yang telah diberikan oleh Ki Tambi dan Bramanti yang sedang ditunggunya dengan sebilah pisau belati yang akan dihunjamkannya langsung ke jantungnya. Temunggul itu pun kemudian tidak mengerti, kapan Bramanti dan Ki Tambi saling berpisah. Ia menyadari keadaan pada saat Bramanti terbatuk-batuk beberapa langkah daripadanya justru berjalan ke arah yang berlawanan dengan Ki Tambi. Lamat-lamat Temunggul masih melihat di arah yang berbeda-beda. Keduanya semakin kabur di dalam gelapnya malam. Sejenak Temunggul masih tetap di tempatnya. Ia ingin meyakinkan bahwa Bramanti dan Ki Tambi telah semakin jauh dari pohon ketapang itu. Ketika ia sudah tidak mendengar apapun lagi, barulah Temunggul keluar dari persembunyiannya. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia mengibas-ibaskan pakaiannya. Tetapi Temunggul sudah tidak mengumpat-umpat lagi. Dengan sungguh-sungguh ia sedang berpikir tentang dirinya sendiri, tentang sikap Ki Demang dan tentang percakapan Ki Tambi dan Bramanti. Aku menjadi bingung, desisnya. Terbayang wajah Ki Demang yang kecewa menanggapi keadaan. Kemudian wajah Ki Tambi yang dilukiskan oleh garis-garis yang tegas, meskipun umurnya menjadi semakin tua. Kedua orang itu telah memberikan warna yang berlawanan bagi Kademangan ini menghadapi Panembahan Sekar Jagad. Seluruh Kademangan ini menggantungkan harapannya kepada Bramanti, desisnya, tetapi kenapa Ki Demang mengharapkan anak itu tersingkirkan? Temunggul menjadi ragu-ragu, dan tiba-tiba ia bertanya kepada dirinya sendiri, kenapa aku begitu mudah dibujuknya? Oh, alangkah bodohnya aku. Aku menyangka bahwa setelah Bramanti, Ki Tambi dan orang-orang lain seperti Panjang, Suela dan kawan-kawan, aku akan dapat dengan mudah menyingkirkan Ki Demang itu sendiri. Alangkah bodohnya aku ini. Ki Demang adalah orang yang cukup mempunyai pengalaman. Namun permintaannya kali ini merupakan suatu permintaan yang aneh. Sangat aneh. Baru sekarang aku menyadarinya. Baru sekarang aku merasa bahwa kekecewaanku atas Ratri telah dimanfaatkannya dengan baik. Temunggul menjadi bersungguh-sungguh. Aku memang terlalu bodoh. Hampir saja aku kehilangan kepribadianku karena Ki Demang berhasil menggelitik perasaanku dengan Ratri. Untunglah semuanya belum terjadi. Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu, tetapi aku harus mengetahui, apakah sebabnya Ki Demang berbuat demikian? Temunggul menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia termangu-mangu. Namun kemudian ia pun segera melangkahkan kakinya menyusul Bramanti yang justru sedang mencarinya. Bulu-bulu tengkuknya meremang ketika di kejauhan ia mendengar suara anjing-anjing liar menyalak. Kemudian lamat-lamat terdengar suara burung hantu yang ngelangut. Namun di sela-sela langkahnya yang tergesa-gesa Temunggul seolah-olah telah menemukan dirinya kembali setelah beberapa saat ia terbius oleh mimpi yang dihembuskan oleh Ki Demang. Ratri, sawah, bekal menjelang kawin, kemudian dibumbuinya sendiri, menyingkirkan Ki Demang itu pula. Aku wajib mengucap syukur. Desisnya, bahwa aku belum terjerumus ke dalam jurang yang mengerikan itu. Namun Temunggul menjadi ragu-ragu, apakah aku harus memberitahukannya sama sekali. Tetapi Temunggul itu menggeleng, belum waktunya, aku masih ingin mengetahui,
Apakah sebenarnya maksud Ki Demang? Aku masih harus berpura-pura menerima tawarannya itu. Demikianlah cerita jilid 6 bagian ke-6 ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada jilid 7 mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @cerita Mataram. Nuwun.